Dipaksa pulang dan dinikahkan dengan Ustadz lumpuh. Ketika malam pertama, aku syok melihat hal-hal mengejutkan ini. Nama saya Ayu. Saya lahir dan besar di Cilacap, sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang dikenal dengan kehidupan religiusnya. Namun sejak lulus kuliah 2 tahun lalu, saya memilih meninggalkan rumah untuk bekerja di Surabaya. Di sini, kota yang begitu keras dan penuh dengan hiruk-pikuk aktivitas, saya menemukan dunia yang jauh berbeda dari apa yang saya kenal di desa. Saya tinggal di sebuah kos sederhana di daerah Gubeng, Surabaya. Kos ini tidak terlalu besar, hanya ada 3 kamar yang disewakan, termasuk kamar saya. Dinding-dindingnya sudah mulai mengelupas, dan suara bising kendaraan dari jalan raya selalu menjadi teman tidur saya setiap malam. Meski sederhana, tempat ini memberi saya kenyamanan tersendiri, karena dekat dengan kantor perusahaan rokok, tempat saya bekerja sebagai tenaga sales. Ya, saya bekerja sebagai sales rokok. Pekerjaan ini bukanlah pilihan pertama saya, tapi entah bagaimana nasib membawa saya ke jalur ini. Setelah lulus kuliah jurusan manajemen, saya sempat mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan besar. Namun, tanpa pengalaman kerja dan tanpa koneksi yang cukup kuat, saya sering kali gagal. Akhirnya, ketika seorang teman menawarkan saya pekerjaan ini, saya menerimanya tanpa banyak berpikir. Toh, saya butuh uang untuk bertahan hidup. Pekerjaan ini tidak mudah. Saya harus keluar masuk toko-toko kelontong, warung-warung kecil, bahkan supermarket besar untuk menjual produk-produk rokok yang diproduksi oleh perusahaan tempat saya bekerja. Kadang-kadang, saya juga harus meyakinkan para pemilik toko agar mereka mau menyetok lebih banyak barang, meskipun mereka sudah memiliki stok yang cukup. Tidak jarang saya mendapat penolakan, atau bahkan dicuekin oleh para pemilik toko yang merasa saya hanya akan membuang-buang waktu mereka. Namun di balik kesulitan itu ada satu hal yang membuat saya bertahan. Gaji. Gaji bulanan saya cukup lumayan untuk ukuran karyawan baru. Ditambah lagi, saya bisa mendapatkan bonus jika berhasil mencapai target penjualan. Uang itu sangat saya butuhkan untuk membayar sewa kos, makan, transportasi, dan tentu saja, mengirim sedikit uang kepada ibu saya di Cilacap. Ibu saya, Bu Daryu, adalah seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai juru masak di sebuah pondok pesantren. Ia selalu menjadi orang yang paling keras kepala dan paling keras mencintai saya. Sejak ayah saya meninggal saat saya masih kecil, ia berjuang sendirian untuk membesarkan saya. Ia sering mengingatkan saya tentang pentingnya agama dan nilai-nilai moral. Namun, seiring berjalannya waktu, saya merasa semakin sulit untuk tetap dekat dengannya. Mungkin karena kami hidup di dunia yang berbeda. Saya, yang bekerja di kota besar sebagai sales rokok, merasa seperti telah menjauh dari nilai-nilai yang ia ajarkan. Hubungan kami pun semakin renggang. Terakhir kali saya pulang ke Cilacap adalah 6 bulan lalu. Itu pun hanya untuk beberapa hari. Kami tidak banyak bicara, hanya sekadar basa-basi tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ibu tampaknya ingin saya pulang lebih sering, tapi saya selalu menunda dengan alasan pekerjaan yang padat. Bagaimanapun, saya merasa nyaman di Surabaya. Di sini, saya bisa menjadi diri saya sendiri, tanpa harus terus-menerus mendengar ceramah ibu tentang pentingnya agama dan kehidupan yang lurus. Namun, pagi itu, ketenangan saya mulai terganggu. Saat sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, saya mendapat telepon dari ibu. Suaranya terdengar lemah namun penuh tekanan, seperti biasa. "Ayu, kamu harus pulang ke Cilacap," katanya tanpa basa-basi. "Pulang? Kenapa, Bu?" tanya saya, sedikit terkejut. Biasanya, ibu hanya meminta saya pulang saat ada acara keluarga atau keperluan mendesak. "Ada sesuatu yang penting. Aku tidak bisa membicarakannya lewat telepon. Kamu harus datang sekarang," jawabnya dengan nada yang tidak memberi ruang untuk bantahan. Saya mendesah dalam hati. Tentu saja, ibu tidak akan menjelaskan apapun sampai saya benar-benar sampai di sana. Itu salah satu kebiasaannya yang kadang membuat saya frustasi. Namun, saya tahu bahwa jika ibu meminta sesuatu dengan nada seperti itu, maka ia pasti benar-benar serius. "Aku sedang sibuk, Bu. Bisa tunggu minggu depan?" tanya saya, berusaha mencari jalan keluar. "Tidak bisa ditunda, Ayu.
Ini penting sekali, tegasnya. Saya diam sejenak, mencoba memikirkan apa yang bisa membuat ibu begitu khawatir. Apakah ada masalah di pesantren? Atau mungkin ibu sakit? Pikiran-pikiran itu membuat saya merasa cemas, meskipun saya mencoba menepisnya. Baiklah, Bu. Aku akan usahakan. Akhirnya saya berkata, meskipun dalam hati saya merasa enggan untuk kembali ke Cilacap. Setelah telepon berakhir, saya duduk di tepi kasur, memandang tas kerja saya yang belum sempat saya angkat. Ada perasaan berat yang tiba-tiba menyelimuti saya. Pulang ke Cilacap berarti kembali ke dunia yang sudah lama saya tinggalkan. Dunia yang penuh dengan aturan-aturan ketat ibu, nilai-nilai religius yang kadang terasa mengekang, dan kehidupan yang begitu berbeda dari kebebasan yang saya nikmati di Surabaya. Namun di sisi lain ada rasa penasaran yang menggelitik. Apa sebenarnya yang ingin ibu bicarakan? Apakah ini tentang pekerjaan saya? Atau mungkin tentang masa depan saya? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepala saya sepanjang hari, membuat saya sulit fokus pada pekerjaan. Malam harinya, ketika saya duduk di teras kos sambil menikmati secangkir teh hangat, saya memutuskan untuk memberikan jawaban pasti kepada ibu esok hari. Saya tahu, cepat atau lambat, saya harus menghadapi apapun yang ibu ingin katakan. Mungkin ini adalah saatnya bagi saya untuk kembali ke akar saya, meskipun saya tidak yakin apakah saya siap untuk itu. Setelah berhari-hari memikirkan permintaan ibu, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Cilacap. Saya mengambil cuti seminggu dari pekerjaan dan memesan tiket kereta api. Jujur saja, saya tidak terlalu antusias dengan perjalanan ini. Selain karena jarak Surabaya-Cilacap yang cukup jauh, saya juga merasa tidak nyaman dengan ide kembali ke desa tempat saya tumbuh dewasa. Ada sesuatu tentang kampung halaman yang selalu membuat saya merasa seperti anak kecil lagi, seperti saya sedang diawasi oleh aturan-aturan ketat yang tidak bisa saya hindari. Perjalanan kereta malam itu panjang dan melelahkan. Saya duduk di kursi dekat jendela, menatap pemandangan gelap yang melintas di luar. Sesekali saya melihat kilatan lampu-lampu kota kecil yang kami lewati, tapi lebih sering saya hanya melihat kegelapan yang tak berujung. Pikiran saya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang ingin ibu bicarakan? Apakah ini tentang masa depan saya? Atau mungkin ada masalah serius di pesantren? Saat matahari mulai terbit, kereta akhirnya tiba di stasiun Cilacap. Udara pagi di sini sangat berbeda dari Surabaya. Di sini udara terasa lebih segar, meskipun bercampur dengan aroma tanah basah dan dedaunan. Saya menghirup dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum melangkah keluar stasiun. Di pintu keluar, saya melihat ibu sudah menunggu dengan senyum lebar di wajahnya. Ia tampak lebih tua daripada yang saya ingat. Rambutnya yang dulu hitam kini mulai beruban, dan kerutan di wajahnya semakin dalam. Namun, matanya masih sama, penuh kasih sayang, meskipun kadang terlihat keras. "Alhamdulillah, kamu sampai juga," katanya sambil memeluk saya erat. "Iya, Bu, maaf baru bisa pulang sekarang," jawab saya pelan. Ibu tidak berkomentar lebih lanjut tentang keterlambatan saya. Sebaliknya, ia langsung membawa saya ke mobil angkot yang sudah menunggu. Kami berbincang sepanjang perjalanan menuju rumah, tapi pembicaraan kami hanya sebatas basa-basi tentang cuaca dan pekerjaan saya. Ibu tidak menyebutkan apapun tentang alasan dia meminta saya pulang, seolah-olah ia sengaja menunda pembicaraan penting itu. Setibanya di rumah, saya disambut oleh suasana yang begitu familiar, namun juga asing bagi saya. Rumah kayu sederhana ini adalah tempat saya tumbuh dewasa, tapi sekarang rasanya seperti museum kenangan masa kecil saya. Ada foto-foto keluarga yang masih tergantung di dinding, termasuk foto ayah saya yang meninggal saat saya masih kecil. Melihat wajahnya membuat saya merasa rindu sekaligus sedih. "Ayo, kita makan dulu," kata ibu sambil menyiapkan meja makan. Kami makan dalam diam. Makanan favorit saya, sayur lodeh dan tempe goreng, tersaji di atas meja. Namun, saya tidak bisa menikmatinya sepenuhnya. Ada sesuatu yang mengganjal di benak saya, rasa penasaran yang semakin besar tentang alasan saya dipanggil pulang. Setelah makan, ibu akhirnya membuka pembicaraan. "Ayu, ada seseorang yang ingin aku perkenalkan padamu," katanya dengan nada hati-hati. "Seseorang?"
Tanya saya, bingung. Iya, dia pemilik pondok pesantren di mana aku bekerja. Namanya Aziz, jawab ibu sambil tersenyum. Mendengar nama itu, saya merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa aku harus bertemu dengannya? Tanya saya, curiga. Nanti kamu akan tahu, kata ibu, menghindari pertanyaan saya. Esok harinya, ibu membawa saya ke pondok pesantren. Tempat itu terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh sawah-sawah yang luas. Pondoknya cukup besar, dengan beberapa bangunan semi-permanen yang digunakan sebagai asrama santri. Di depan pondok, ada sebuah masjid kecil yang tampak bersih dan terawat. Ketika kami tiba, saya melihat seorang pria duduk di kursi roda di halaman pondok. Ia tampak sedang membaca buku, dengan kacamata tebal yang menutupi wajahnya. Saat mendengar langkah kami, ia menoleh dan tersenyum ramah. Inilah Aziz, kata ibu, memperkenalkan saya. Aziz mengangguk sopan dan memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum Ayu, senang sekali akhirnya bisa bertemu denganmu. Saya balas menyapa dengan canggung. Waalaikumsalam, kata saya, tidak yakin. Harus berkata apa lagi? Aziz tampaknya menyadari ketidaknyamanan saya. Jangan canggung, Ayu. Aku tahu ini pasti terasa aneh bagimu, katanya sambil tersenyum. Saya mengamati Aziz dengan lebih seksama. Meskipun ia menggunakan kursi roda, ada aura tenang di sekitarnya. Matanya yang teduh dan suaranya yang lembut membuat saya merasa nyaman, meskipun saya masih merasa bingung dengan situasi ini. Setelah beberapa menit berbincang, ibu akhirnya menjelaskan tujuan utamanya mempertemukan saya dengan Aziz. Ayu, aku ingin kamu mempertimbangkan untuk menikah dengan Aziz, katanya tiba-tiba. Saya terkejut mendengar kata-kata itu. Menikah? Dengan Aziz? Tanya saya, hampir tidak percaya. Iya. Aku pikir, kalian cocok, kata ibu dengan nada meyakinkan. Saya langsung menolak keras. Tidak, Bu. Aku tidak mau menikah dengan orang yang bahkan tidak aku kenal. Lagi pula, aku masih muda dan ingin fokus pada karierku. Protes saya. Aziz hanya tersenyum tipis mendengar penolakan saya. Tidak apa-apa, Ayu. Aku mengerti kalau kamu butuh waktu untuk memikirkannya, katanya dengan nada bijaksana. Namun, dalam hati saya merasa marah dan bingung. Mengapa ibu tiba-tiba memaksakan hal ini kepada saya? Apakah ini cara dia untuk memastikan bahwa saya tidak akan kembali ke Surabaya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala saya sepanjang hari. Malam itu, saya tidur dengan perasaan gelisah. Ada sesuatu tentang Aziz yang membuat saya penasaran, meskipun saya masih belum bisa menerima gagasan untuk menikah dengannya. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan panjang yang tidak terduga. Setelah penolakan keras saya terhadap ide pernikahan dengan Aziz, suasana di rumah menjadi tegang. Ibu tidak berhenti membujuk saya untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu. Setiap kali kami berbicara, ia selalu menekankan bahwa Aziz adalah pria yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki niat tulus untuk membina keluarga. Namun bagi saya, semua argumen itu tidak cukup kuat untuk mengubah pandangan saya. Bagaimana bisa saya menikah dengan seseorang yang baru saya kenal beberapa hari? Apalagi ia menggunakan kursi roda. Keterbatasan fisiknya membuat saya merasa ragu, apakah kami bisa menjalani kehidupan bersama. Namun, ibu tampaknya tidak akan menyerah begitu saja. Malam kedua setelah pertemuan saya dengan Aziz, ia duduk di samping saya di teras rumah dan mulai bercerita tentang masa lalu Aziz. Ayu, Aziz itu bukan orang sembarangan, katanya pelan. Dia dulunya seorang pengusaha sukses, tapi kecelakaan tragis membuatnya lumpuh. Meski begitu, dia tidak pernah menyerah. Dia membangun pondok pesantren ini dari nol, dan sekarang dia sangat dihormati oleh warga desa. Saya mendengarkan cerita ibu tanpa berkomentar. Ada bagian dari diri saya yang merasa ibu sedang mencoba memanipulasi emosi saya, tapi ada juga rasa penasaran yang muncul. Siapa sebenarnya Aziz ini? Mengapa banyak orang menghormatinya meskipun ia memiliki keterbatasan fisik? Esok paginya, saya kembali ke pondok pesantren atas permintaan ibu. Katanya, Aziz ingin berbicara dengan saya secara pribadi.
Awalnya, saya enggan datang, tapi akhirnya saya memutuskan untuk melihat apa yang ingin ia katakan. Mungkin, jika saya bisa memahami sudut pandangnya, saya bisa lebih yakin dalam membuat keputusan. Ketika saya tiba, Aziz sedang duduk di kursi rodanya di halaman masjid. Ia tersenyum ketika melihat saya, seperti biasa, dengan senyum yang hangat namun tenang. "Assalamualaikum, Ayu," sapanya ramah. "Waalaikumsalam," balas saya, masih dengan nada canggung. Aziz mengisyaratkan agar saya duduk di sampingnya. Saya menurut, meskipun hati saya masih penuh keraguan. "Aku tahu kamu belum siap untuk menerima pernikahan ini," katanya langsung. "Tapi, aku ingin kamu tahu, aku tidak memaksamu. Aku hanya ingin kita saling mengenal dulu." Saya mengangguk pelan, merasa lega mendengar kata-katanya. Tidak seperti kebanyakan pria yang mungkin akan marah atau merasa tersinggung karena penolakan saya, Aziz justru menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Malam harinya, saya kembali ke pondok pesantren atas undangan Aziz. Kali ini, ia mengajak saya untuk sholat Isya bersama. Saat ia mengutarakan ajakan itu, saya langsung menolak dengan sopan. "Aku tidak terbiasa sholat," kata saya jujur. "Aku sudah lama tidak melakukannya." Aziz tidak memaksa. Sebaliknya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kamu bisa duduk di sini, aku yang akan sholat." Saya duduk di salah satu kursi di dalam masjid kecil itu, sementara Aziz mulai melaksanakan sholat. Tubuhnya yang lemah dan tangan kanannya yang lumpuh membuat gerakan sholatnya terlihat sulit, tapi ia melakukannya dengan penuh khusyuk. Suaranya yang lembut saat membaca ayat-ayat Al-Quran menggema di ruangan kecil itu, menciptakan atmosfer yang begitu damai. Tanpa saya sadari, air mata mulai mengalir di pipi saya. Ada sesuatu dalam suara Aziz yang menyentuh hati saya, sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin karena saya sudah lama tidak mendengar ayat-ayat suci dibacakan dengan penuh ketulusan. Atau mungkin karena saya merasa iri pada ketenangan yang ia miliki, sesuatu yang tidak pernah saya temukan dalam hidup saya yang penuh tekanan di Surabaya. Setelah selesai sholat, Aziz duduk di samping saya. "Kenapa menangis?" tanyanya lembut. Aku tidak tahu," jawab saya, mencoba menghapus air mata. "Aku hanya merasa aneh." Aziz tersenyum. "Itu normal. Kadang-kadang, hati kita butuh waktu untuk mendengarkan panggilan Tuhan." Kata-katanya membuat saya merenung. Selama ini, saya merasa hidup saya sudah cukup baik meskipun jauh dari nilai-nilai agama. Tapi malam itu, saya mulai mempertanyakan apakah saya benar-benar bahagia. Apakah hidup saya di Surabaya, yang penuh dengan pekerjaan, kesibukan, dan kebebasan, benar-benar memberikan saya ketenangan yang saya cari? Pada malam itu, saya pulang ke rumah dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Apakah Aziz benar-benar calon suami yang bisa membawa saya pada kehidupan yang lebih baik? Apakah saya siap untuk meninggalkan kehidupan saya di Surabaya demi sesuatu yang belum pasti? Namun, satu hal yang saya yakini adalah bahwa malam itu telah membuka pintu baru dalam hidup saya. Pintu yang mungkin akan membawa saya pada perjalanan spiritual yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Malam itu, setelah pertemuan saya dengan Aziz di masjid, sesuatu dalam diri saya mulai berubah. Saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Pikiran saya dipenuhi oleh suara Aziz yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan ketenangan yang ia pancarkan. Ada rasa penasaran yang mendesak, rasa ingin tahu tentang dunia yang selama ini saya tinggalkan, dunia yang ibu saya selalu bicarakan. Dunia yang penuh dengan nilai-nilai religius dan kehidupan yang lebih bermakna. Keesokan paginya, saya bangun dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya masih merasa ragu tentang Aziz dan gagasan pernikahan dengannya. Di sisi lain, ada dorongan kuat untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan spiritual yang ia jalani. Mungkin, jika saya mengenalnya lebih baik, saya bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Saya memutuskan untuk kembali ke pondok pesantren tanpa memberitahu ibu atau Aziz terlebih dahulu. Ketika saya tiba,
Aziz sedang berada di ruang belajar bersama para santri. Ia tampak sedang mengajarkan mereka tentang hukum-hukum Islam, dengan suara yang lembut namun tegas. Melihat caranya berinteraksi dengan para santri, saya merasa ada sesuatu yang istimewa dari pria ini. Meskipun tubuhnya terbatas, jiwanya begitu luas, penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Setelah pelajaran selesai, Aziz melihat saya di pintu ruangan. "Ayu," katanya sambil tersenyum, "ada yang bisa aku bantu?" Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang kehidupanmu," kata saya, mencoba menjelaskan maksud kedatangan saya. Aziz mengangguk. "Tentu saja. Mari kita ngobrol di halaman." Kami duduk di kursi panjang di halaman pondok, ditemani angin sepoi-sepoi yang menyapu dedaunan. Aziz mulai menceritakan bagaimana ia mendirikan pondok pesantren ini setelah kecelakaan yang merenggut mobilitas fisiknya. Ia berkata bahwa kecelakaan itu adalah titik balik dalam hidupnya, momen ketika ia menyadari betapa rapuhnya kehidupan material dan pentingnya mencari makna yang lebih dalam. "Sebelum kecelakaan itu, aku adalah orang yang sombong dan serakah," katanya jujur. "Aku hanya peduli pada uang dan kesuksesan duniawi. Tapi setelah kecelakaan itu, aku mulai mempertanyakan tujuan hidupku. Aku menemukan jawabannya di sini, di pondok ini, di antara para santri dan ayat-ayat suci." Cerita Aziz membuat saya merenung. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa mengalami transformasi sebesar itu. Bagi saya, Aziz bukan lagi sekadar pria dengan kursi roda. Ia adalah seseorang yang telah melalui perjalanan panjang menuju pencerahan spiritual, sesuatu yang mungkin belum pernah saya alami. Selama beberapa minggu berikutnya, saya mulai menghabiskan lebih banyak waktu di pondok pesantren. Saya membantu ibu di dapur, berbincang dengan para santri, dan bahkan mulai belajar sholat dari Aziz. Awalnya, saya merasa canggung dan tidak yakin apakah saya bisa melakukannya dengan benar. Namun, Aziz selalu sabar mengajari saya, langkah demi langkah. "Ayu, sholat itu bukan tentang sempurna atau tidaknya gerakanmu," katanya suatu hari saat saya merasa frustrasi, karena tidak bisa melakukan gerakan sujud dengan benar. "Yang terpenting adalah niatmu. Niat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan." Kata-katanya membuat saya merasa lebih tenang. Perlahan-lahan, saya mulai menemukan ketenangan dalam sholat. Ada sesuatu yang menenangkan saat saya berdiri di hadapan Tuhan, meskipun saya masih merasa seperti pemula dalam hal ini. Selain belajar sholat, saya juga mulai belajar ngaji bersama para santri. Setiap sore, kami berkumpul di ruang belajar untuk membaca Al-Quran dan mempelajari artinya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menikmati kegiatan ini, tapi ternyata ada kebahagiaan tersendiri dalam mempelajari ajaran agama. Saya mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang aturan-aturan ketat, tapi juga tentang kasih sayang, pengampunan, dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Namun, perubahan terbesar dalam hidup saya adalah hubungan saya dengan Aziz. Semakin sering saya berinteraksi dengannya, semakin saya menyadari bahwa ia adalah pria yang luar biasa. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, ia tidak pernah menyerah. Ia selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, baik sebagai pemimpin pesantren maupun sebagai individu. Ia juga sangat perhatian kepada saya, selalu mendengarkan apa pun yang ingin saya ceritakan tanpa menghakimi. Suatu hari, saya mengantar Aziz ke rumah sakit untuk terapi fisioterapi rutinnya. Ini adalah pertama kalinya saya melihat proses rehabilitasi yang ia jalani. Terapis membantu Aziz melakukan latihan-latihan untuk memperkuat otot-otot kakinya, meskipun kemajuannya sangat lambat. Selama sesi itu, saya melihat betapa keras Aziz berusaha untuk pulih. Ada tekad yang kuat di matanya, sesuatu yang membuat saya semakin kagum padanya. Di perjalanan pulang, Aziz bertanya kepada saya, "Apa kamu merasa terlalu repot mengantarku ke rumah sakit?" "Tidak sama sekali," jawab saya cepat. "Aku senang bisa membantu." Aziz tersenyum. "Terima kasih, Ayu. Kamu sudah banyak membantu, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional." Pernyataan itu membuat saya merasa hangat di dalam hati. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar menghargai kehadiran saya.
Akhir-akhir ini, saya mulai mempertimbangkan ulang gagasan pernikahan dengan Aziz. Bukan karena tekanan dari ibu atau siapapun, tapi karena saya mulai melihat potensi kehidupan baru yang mungkin bisa saya jalani bersamanya. Mungkin, pernikahan ini bukan hanya tentang menjalani kewajiban, tapi juga tentang menemukan makna yang lebih dalam hidup. Namun, saya masih belum sepenuhnya yakin. Ada banyak hal yang harus saya renungkan, tentang masa depan saya, tentang pekerjaan saya di Surabaya, dan tentang perubahan besar yang mungkin akan terjadi dalam hidup saya jika saya memutuskan untuk menikah dengan Aziz. Satu hal yang pasti, saya tidak lagi merasa seperti orang asing di pondok pesantren ini. Ada sesuatu yang membuat saya merasa seperti sudah menemukan tempat saya. Tempat di mana saya bisa menjadi diri saya sendiri tanpa takut dihakimi. 3 bulan telah berlalu sejak saya mulai menghabiskan lebih banyak waktu di pondok pesantren. Perubahan dalam diri saya semakin terasa jelas. Saya tidak lagi merasa asing dengan kehidupan religius. Bahkan saya mulai menikmatinya. Sholat 5, waktu kini menjadi bagian dari rutinitas saya, meskipun kadang-kadang saya masih merasa canggung saat melakukannya. Namun, setiap kali saya berdiri di hadapan Tuhan, ada ketenangan yang menyelimuti hati saya, sesuatu yang belum pernah saya rasakan selama bertahun-tahun hidup di Surabaya. Hubungan saya dengan Aziz juga semakin dekat. Ia bukan lagi sosok asing yang hanya saya kenal karena desakan ibu. Kini, ia adalah teman bicara saya, pendamping spiritual saya, dan seseorang yang selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Setiap hari, saya mengantar Aziz ke rumah sakit untuk terapi, fisioterapi rutinnya. Proses ini tidak mudah bagi Aziz, tapi ia selalu menjalaninya dengan penuh kesabaran dan tekad yang kuat. Melihat usaha kerasnya membuat saya semakin kagum padanya. Suatu sore, setelah sesi terapi yang cukup melelahkan, Aziz berkata kepada saya, "Ayu, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat bersyukur atas semua dukunganmu. Kamu sudah membantu aku lebih dari yang bisa kamu bayangkan." Saya tersenyum tipis, merasa sedikit malu. "Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan," jawab saya pelan. Aziz menggelengkan kepala. "Tidak, Ayu. Kamu lebih dari sekadar itu. Kamu adalah harapan baru dalam hidupku." Kata-katanya membuat saya terdiam. Ada rasa hangat yang menjalar di dada saya, sekaligus perasaan takut akan tanggung jawab besar yang mungkin saya harus emban jika saya memutuskan untuk menikah dengannya. Tapi, di sisi lain, saya juga merasa bahwa Aziz adalah orang yang bisa membawa saya pada kehidupan yang lebih bermakna. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada salah satu sesi terapi, Aziz akhirnya bisa berdiri dengan bantuan main alat penopang. Ini adalah kemajuan besar setelah bertahun-tahun ia hanya bisa duduk di kursi roda. Terapis dan saya sama-sama terkejut melihatnya. Matanya berbinar-binar, penuh kebahagiaan dan haru. Aku bisa berdiri," katanya dengan suara gemetar. Hampir tidak percaya. Air mata saya langsung mengalir melihat momen itu. Selama ini, saya hanya menjadi saksi atas perjuangan Aziz. Tapi, hari itu saya benar-benar merayakan keajaiban yang ia rasain. Kami berpelukan erat, dan untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa kami tidak hanya berbagi ruang, tapi juga berbagi mimpi dan harapan. Namun, meskipun Aziz bisa berdiri, tangan kanannya masih lumpuh. Dokter mengatakan bahwa pemulihan total mungkin tidak akan sepenuhnya tercapai, tapi Aziz tetap optimis. "Aku sudah bersyukur bisa berjalan lagi," katanya suatu hari. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Perubahan dalam hidup Aziz juga membawa perubahan dalam hubungan kami. Saya mulai merasa lebih yakin tentang gagasan menikah dengannya. Bukan karena tekanan dari ibu atau siapapun, tapi karena saya benar-benar merasa bahwa Aziz adalah orang yang tepat untuk saya. Ia telah membuktikan bahwa ia bukan hanya pria yang sabar dan bijaksana, tapi juga seseorang yang pantang menyerah dan penuh keyakinan. 1 tahun setelah pertemuan pertama kami, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saya mulai merasa lemas dan sering mual di pagi hari. Awalnya, saya mengira itu hanya masalah pencernaan, tapi setelah beberapa minggu, saya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter.
Hasilnya membuat saya terkejut. Saya hamil. Setelah mendengar kabar itu, saya langsung memberitahu Aziz. Wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi kebahagiaan yang luar biasa. Ia memeluk saya erat, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah," katanya dengan suara bergetar. "Ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kita." Saya sendiri merasa campur aduk. Di satu sisi, saya bahagia karena akan memiliki anak dari pria yang saya hormati dan cintai. Di sisi lain, saya juga merasa cemas tentang tanggung jawab baru yang harus saya emban. Menjadi seorang ibu bukanlah hal yang mudah, apalagi di tengah kehidupan yang masih penuh tantangan seperti ini. Namun, Aziz selalu ada untuk mendukung saya. Ia membantu saya mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran anak kami, mulai dari membeli perlengkapan bayi hingga memastikan bahwa saya mendapatkan perawatan medis yang terbaik. Ia juga sering mengajak saya berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana kami akan membesarkan anak ini dengan nilai-nilai yang baik. "Anak kita akan tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang dan nilai-nilai agama," katanya suatu hari. "Aku ingin dia menjadi anak yang soleh, yang bisa membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya." Saya mengangguk setuju. Meskipun saya masih belajar tentang agama, saya ingin anak saya tumbuh dalam lingkungan yang baik, penuh dengan nilai-nilai yang akan membimbingnya menuju kehidupan yang bermakna. Selama beberapa bulan kehamilan, saya merasa lebih dekat dengan Aziz daripada sebelumnya. Kami berdua saling mendukung, bersama-sama membangun fondasi untuk kehidupan baru yang akan datang. Ada harapan besar dalam hati kami. Harapan bahwa masa depan akan membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi keluarga kecil kami. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada pertanyaan yang terus menghantui saya. Apakah saya benar-benar siap untuk menjalani kehidupan ini? Apakah saya bisa menjadi istri dan ibu yang baik untuk Aziz dan anak kami? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggelayuti pikiran saya, tapi saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Yang pasti, saya tahu bahwa Aziz akan selalu ada untuk mendukung saya, apapun yang terjadi. Kehamilan saya semakin memasuki trimester ketiga, dan perut saya kini semakin membesar. Meski tubuh saya terasa lebih berat dari biasanya, ada kebahagiaan yang tak tergantikan setiap kali saya merasakan tendangan lembut si kecil di dalam perut. Aziz selalu ada di samping saya, membantu apapun yang bisa ia lakukan. Mulai dari mengambilkan segelas air saat saya haus, hingga menemani saya ke dokter untuk pemeriksaan rutin. Namun, meski hubungan kami semakin erat, ada satu hal yang masih membuat saya penasaran. Masa lalu Aziz. Sejak pertama kali bertemu dengannya, Aziz jarang menceritakan tentang hidupnya sebelum kecelakaan itu. Ia hanya memberi sedikit gambaran bahwa ia dulunya adalah seorang pengusaha sukses yang sombong dan materialistis. Namun, saya tahu pasti ada lebih banyak cerita di balik kata-kata itu. Ada sesuatu yang belum ia ungkapkan, sesuatu yang mungkin menjadi alasan mengapa ia begitu mendalam dalam keyakinan agamanya sekarang. Suatu malam, setelah sholat Isya bersama, Aziz mengajak saya duduk di teras pondok pesantren. Udara malam itu cukup dingin, tapi langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Kami duduk berdampingan, dan keheningan menyelimuti kami untuk beberapa saat. "Ayu," katanya pelan, memecah keheningan. "Aku ingin kamu tahu tentang masa laluku." Saya menoleh padanya, sedikit terkejut. "Kenapa tiba-tiba?" tanya saya. Aziz tersenyum tipis. "Karena aku merasa kamu pantas tahu. Kamu akan menjadi ibu dari anak kita, dan aku tidak ingin ada rahasia antara kita." Saya mengangguk, mempersilakan dia melanjutkan. Aziz menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. "Aku dulunya adalah seorang pengusaha besar di Jakarta," katanya. Suaranya terdengar lebih berat daripada biasanya. "Aku memiliki segalanya, uang, mobil mewah, rumah besar, bahkan banyak teman yang selalu mengelilingiku. Tapi semua itu membuatku lupa pada nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam hidup." Ia berhenti sejenak, matanya menatap kosong ke arah langit. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku tidak pernah peduli pada orang lain," lanjutnya. "Aku hanya memikirkan diri sendiri
dan bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang. Aku sering melupakan keluargaku, bahkan sahabat-sahabat dekatku. Aku merasa mereka semua hanya memanfaatkanku karena hartaku. Saya bisa merasakan kesedihan dalam suaranya, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Suatu hari, aku mengalami kecelakaan tragis, katanya. Suaranya semakin pelan. Aku sedang mengendarai mobil sportku dengan kecepatan tinggi, mabuk karena minuman keras. Saat itu, aku tidak peduli pada apapun, termasuk nyawa orang lain. Mobilku menabrak sebuah truk besar di jalan tol. Itu adalah salah satu kecelakaan terparah yang pernah terjadi di jalan itu. Aziz berhenti sejenak, seperti mencoba menenangkan dirinya sendiri. Saya memegang tangannya, memberi dukungan tanpa kata-kata. Saat aku sadar di rumah sakit, aku sudah lumpuh, katanya, suaranya bergetar. Tidak hanya kakiku, tapi juga lenganku. Aku tidak bisa lagi berjalan atau menggunakan tangan kananku. Dokter bilang, kemungkinan besar aku akan seperti ini seumur hidupku. Saya menahan napas, merasa pilu mendengar ceritanya. Aku marah. Sangat marah, lanjutnya. Aku merasa Tuhan tidak adil. Mengapa ini harus terjadi padaku? Aku bekerja keras untuk mendapatkan semua yang kumiliki, dan sekarang semuanya hilang dalam sekejap. Aziz menundukkan kepala, seolah-olah ia tenggelam dalam kenangan pahit itu. Setelah beberapa detik, ia melanjutkan ceritanya. Tapi kemudian, ada seorang ustaz yang datang ke rumah sakit untuk menjengukku. Dia membacakan ayat-ayat Al-Quran dan berbicara tentang pentingnya kesabaran dan syukur. Awalnya, aku tidak tertarik. Aku pikir itu semua omong kosong. Tapi lama-kelamaan, kata-katanya mulai menyentuh hatiku. Aku mulai mempertanyakan tujuan hidupku. Aziz mengangkat wajahnya dan menatap saya. Matanya penuh dengan rasa syukur. Setelah keluar dari rumah sakit, aku memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamaku. Aku menjual semua hartaku dan pindah ke Cilacap. Di sini, aku mendirikan pondok pesantren ini. Tempat aku bisa belajar dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada para santri. Ini adalah cara aku memperbaiki kesalahanku di masa lalu. Saya diam sejenak, mencerna semua yang telah ia ceritakan. Ada rasa haru yang mendalam dalam hati saya. Aziz bukan hanya pria yang sabar dan bijaksana. Ia adalah seseorang yang telah melewati ujian besar dalam hidupnya dan berhasil bangkit dari keterpurukan. Aziz, kata saya pelan, aku sangat bangga padamu. Aziz tersenyum, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Ayu. Kamu adalah salah satu alasan aku bisa tetap kuat. Kamu dan anak kita adalah harapan baru dalam hidupku. Malam itu, saya pulang ke rumah dengan perasaan yang berbeda. Cerita Aziz membuat saya semakin yakin bahwa ia adalah pria yang tepat untuk saya. Ia telah melewati perjalanan panjang menuju pencerahan spiritual, dan kini ia berbagi perjalanan itu dengan saya. Saya merasa beruntung bisa menjadi bagian dari hidupnya, meskipun tantangan ke depan mungkin tidak mudah. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di benak saya. Apakah saya benar-benar siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarga ini? Apakah saya bisa mengikuti jejak Aziz dalam menjalani kehidupan yang penuh makna? Pertanyaan-pertanyaan itu masih belum terjawab, tapi saya tahu satu hal. Saya tidak akan menghadapinya sendirian. Aziz akan selalu ada di samping saya, membimbing dan mendukung saya. Kehidupan di pondok pesantren terus berjalan dengan ritme yang damai namun sibuk. Saya mulai merasa lebih nyaman dengan rutinitas baru saya, membantu ibu di dapur, belajar ngaji bersama para santri, dan mendampingi Aziz dalam segala hal. Meski perut saya semakin membesar, saya tetap berusaha menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Namun, kebahagiaan kami tidak berlangsung lama. Sebuah ujian besar datang tanpa diduga, menguji keteguhan hati dan komitmen kami sebagai pasangan. Suatu pagi, saat saya sedang menyiapkan sarapan untuk Aziz, ia tiba-tiba terlihat pucat dan berkeringat dingin. Awalnya, ia mencoba menyembunyikan rasa sakitnya, tapi akhirnya ia mengakui bahwa ia merasa sesak napas dan lemas. Saya langsung panik dan membawanya ke dokter. Setelah beberapa tes medis, dokter memberikan hasil yang membuat kami terkejut.
Aziz mengalami komplikasi kesehatan akibat kelelahan fisik dan stres berkepanjangan. Ia harus istirahat total selama beberapa bulan atau kondisinya bisa memburuk. Selama ini, aku terlalu banyak bekerja, kata Aziz pelan saat kami pulang dari rumah sakit. Aku ingin memastikan semuanya berjalan lancar di pesantren, tapi ternyata tubuhku tidak bisa mengikuti. Saya merasa bersalah karena tidak menyadari betapa keras Aziz bekerja. Selama ini, saya hanya fokus pada diri sendiri dan kehamilan saya, tanpa benar-benar memperhatikan kondisi fisiknya. Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya kalau kamu merasa lelah? Tanyaku, suaraku bergetar. Aziz tersenyum tipis. Aku tidak ingin merepotkanmu, Ayu. Kamu sudah cukup sibuk dengan kehamilan dan pekerjaan di pesantren. Mendengar jawabannya, saya merasa semakin bersalah. Dalam hati, saya berjanji untuk lebih perhatian pada Aziz ke depannya. Dokter menyarankan agar Aziz tidak melakukan aktivitas fisik berat selama beberapa bulan. Ini berarti ia harus menyerahkan semua tanggung jawab di pesantren kepada orang lain, setidaknya untuk sementara waktu. Namun masalahnya adalah tidak ada yang benar-benar siap untuk mengambil alih semua tugasnya. Para santri masih belajar, dan staf pesantren tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola administrasi dan kegiatan harian. Melihat situasi ini, saya memutuskan untuk mengambil alih tanggung jawab Aziz di pesantren. Aku akan membantu mengurus pesantren sementara waktu, kata saya pada Aziz suatu malam. Ayu, kamu tidak perlu melakukannya, katanya dengan nada khawatir. Kamu sedang hamil. Aku tidak ingin kamu terlalu lelah. Tapi aku bisa melakukannya, balasku dengan tegas. Ini cara aku membantu kamu dan pesantren. Jangan khawatir, aku akan hati-hati. Aziz akhirnya setuju, meskipun dengan berat hati. Mulai hari itu, saya mulai belajar tentang administrasi pesantren, berinteraksi dengan para santri, dan mengatur jadwal kegiatan harian. Awalnya, saya merasa canggung dan seringkali bingung, tapi lama-kelamaan saya mulai terbiasa. Para santri juga sangat membantu, mereka dengan sabar mengajari saya hal-hal yang tidak saya pahami. Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal mengurus pesantren. Kehamilan saya semakin mendekati masa persalinan, dan saya sering merasa lelah serta cemas. Ada momen-momen ketika saya merasa tidak mampu menjalani semua ini, mengurus pesantren, merawat Aziz, dan mempersiapkan kelahiran anak kami. Tapi setiap kali saya merasa ingin menyerah, Aziz selalu ada untuk mendukung saya. Suatu sore, saat saya sedang mengecek jadwal kegiatan santri, saya menemukan sebuah surat tua di meja Aziz. Surat itu tampak usang, seperti sudah disimpan bertahun-tahun. Rasa penasaran membuat saya membacanya. Surat itu adalah wasiat Aziz yang ditulis beberapa tahun lalu, tepat setelah ia mendirikan pesantren. Di dalamnya ia menuliskan rencana untuk menyumbangkan seluruh hartanya jika suatu hari ia meninggal dunia. Harta tersebut akan digunakan untuk membangun sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu di desa. Saya terdiam membaca surat itu. Ada perasaan haru yang mendalam dalam hati saya. Aziz bukan hanya pria yang sabar dan bijaksana. Ia juga memiliki visi besar untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa ia telah merencanakan hal sebesar itu sejak lama. Malam itu saya menunjukkan surat itu kepada Aziz. "Kenapa kamu tidak pernah bilang tentang ini padaku?" tanyaku, suaraku bergetar. Aziz tersenyum tipis. "Itu adalah impianku, Ayu. Aku ingin meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi aku tidak pernah berniat membicarakannya sampai waktunya tiba." Saya menggenggam tangannya erat-erat. "Aku bangga padamu, Aziz. Kamu adalah orang yang luar biasa." Aziz menunduk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Ayu. Kamu adalah bagian dari impian itu. Tanpamu, aku tidak akan bisa melanjutkan perjalanan ini." Minggu-minggu berikutnya, saya semakin terlibat dalam kegiatan pesantren. Saya belajar tentang pentingnya pendidikan agama, nilai-nilai moral, dan bagaimana membimbing para santri menjadi pribadi yang lebih baik. Meski tubuh saya semakin berat karena kehamilan, saya merasa ada kebahagiaan tersendiri dalam membantu orang lain. Namun, ujian belum berakhir.
Beberapa hari sebelum perkiraan kelahiran anak kami, Aziz kembali merasa lemah. Dokter mengatakan bahwa ia butuh perawatan intensif untuk memulihkan kondisinya. Saya merasa cemas, tapi Aziz selalu berusaha menenangkan saya. "Jangan khawatir, Ayu," katanya suatu malam. "Aku percaya kamu bisa menjalani semuanya. Kamu adalah wanita yang kuat, lebih kuat daripada yang kamu kira." Kata-katanya membuat saya merasa lebih tenang. Saya tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan kami sebagai keluarga. Dan meskipun tantangan ke depan mungkin tidak mudah, saya yakin bahwa kami akan melewatinya bersama. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Setelah 9 bulan penuh perjuangan, saya melahirkan seorang bayi laki-laki di sebuah rumah sakit kecil di Cilacap. Proses persalinan berjalan lancar, meskipun ada momen-momen ketika saya merasa takut dan cemas. Namun, Aziz selalu ada di samping saya, menggenggam tangan saya erat-erat dan membisikkan kata-kata penyemangat. "Kamu bisa melakukannya, Ayu," katanya dengan suara tenang saat kontraksi terasa semakin kuat. "Allah akan selalu bersama kita." Setelah beberapa jam yang terasa seperti berlangsung selamanya, akhirnya si kecil lahir dengan tangisan keras yang memenuhi ruangan. Saya menangis haru, begitu juga Aziz. Ia mencium kening saya lembut dan berkata, "Alhamdulillah, ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Bayi kami diberi nama Harun, nama yang dipilih oleh Aziz. Harun adalah nama salah satu nabi besar dalam Islam," katanya. "Aku ingin anak kita tumbuh menjadi pribadi yang soleh, bijaksana, dan bermanfaat bagi orang lain." Mendengar kata-kata itu, saya merasa bangga. Meski tubuh Aziz masih lemah karena komplikasi kesehatannya, semangatnya tetap menyala. Ia telah melewati begitu banyak ujian dalam hidupnya, kecelakaan tragis, kehilangan mobilitas fisiknya, hingga perjuangannya mendirikan pesantren. Dan kini ia memiliki harapan baru melalui kelahiran Harun. Namun, perjalanan kami belum sepenuhnya mulus. Beberapa minggu setelah kelahiran Harun, kondisi Aziz sempat memburuk. Dokter menyarankan agar ia dirawat lebih intensif untuk memastikan pemulihannya. Saya harus mengurus Harun sendiri sementara Aziz menjalani perawatan di rumah sakit. Ada saat-saat ketika saya merasa kewalahan, terutama karena Harun masih sangat kecil dan membutuhkan perhatian penuh. Tapi para santri dan ibu saya selalu ada untuk membantu saya. Selama masa-masa sulit itu, saya sering merenung tentang perjalanan hidup saya selama ini. Dulu, saya adalah seorang gadis muda yang bekerja sebagai sales rokok di Surabaya, jauh dari nilai-nilai agama dan tradisi keluarga. Saya merasa nyaman dengan kebebasan yang kota besar tawarkan, tapi dalam hati ada rasa kosong yang tidak bisa saya isi. Sekarang, saya hidup di lingkungan pesantren, belajar tentang agama, dan membangun keluarga bersama Aziz. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hidup saya akan berubah sedrastis ini. Perlahan-lahan, Aziz mulai pulih. Setelah beberapa minggu menjalani perawatan, ia akhirnya bisa kembali ke rumah. Meski tangan kanannya masih lumpuh, kakinya sudah cukup kuat untuk berjalan meskipun dengan bantuan tongkat. Melihatnya kembali di rumah membuat saya merasa lega. Kami semua, saya, Aziz, dan Harun, akhirnya bisa bersama lagi sebagai sebuah keluarga. Suatu malam setelah Harun tertidur, Aziz dan saya duduk di teras pondok pesantren. Udara malam itu dingin, tapi langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Kami duduk berdampingan, menikmati keheningan yang hanya sesekali terpecah oleh suara jangkrik. "Ayu," kata Aziz pelan, "aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat bersyukur atas segalanya. Kamu, Harun, dan pesantren ini adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Saya tersenyum, merasa hangat di dalam hati. "Aku juga bersyukur, Aziz. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menemukan kebahagiaan sejati seperti ini." Aziz mengangguk. "Kehidupan kita mungkin tidak sempurna, tapi aku percaya bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita. Keterbatasan fisikku, masa laluku yang kelam, bahkan perjuangan kita dalam membangun keluarga ini, semua itu adalah bagian dari proses untuk membawa kita pada kebahagiaan yang sebenarnya." Kata-katanya membuat saya merenung. Saya menyadari bahwa
Perjalanan hidup saya selama ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tapi tentang belajar menerima kekurangan dan bersyukur atas apa yang sudah saya miliki. Aziz telah mengajari saya arti kesabaran, syukur, dan cinta yang tulus. Melalui dia, saya menemukan cahaya di balik keterbatasan, cahaya yang membimbing saya menuju kehidupan yang lebih bermakna. Beberapa bulan kemudian, kondisi Aziz semakin membaik. Ia mulai aktif kembali di pesantren, meski tidak seaktif dulu. Para santri dan staf pesantren juga semakin mandiri, sehingga beban kerja Aziz tidak terlalu berat. Sementara itu, Harun tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Senyumnya selalu membawa kebahagiaan bagi kami semua. Pada suatu pagi, Aziz mengajak saya dan Harun ke masjid kecil di halaman pesantren. Kami duduk bersama di saf depan, dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar tenang saat sholat. Setelah sholat, Aziz menggendong Harun dan mengajaknya belajar membaca ayat-ayat Al-Quran. Melihat mereka berdua bersama membuat saya merasa damai. Inilah keluarga yang saya impikan, keluarga yang dibangun di atas cinta, keyakinan, dan nilai-nilai yang baik. Di penghujung hari itu, saya duduk di teras pondok sambil memandangi Harun yang tertidur di pangkuan Aziz. Ada rasa syukur yang mendalam dalam hati saya. Perjalanan hidup saya mungkin tidak mudah, tapi setiap langkah yang saya ambil telah membawa saya pada kebahagiaan yang sejati. Cahaya di balik keterbatasan Aziz telah membuka mata saya tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Kini, saya tidak lagi takut menghadapi tantangan atau ujian. Saya tahu bahwa selama ada cinta, keyakinan, dan harapan, segala sesuatu mungkin terjadi.